Terkadang kita lupa bahwa di balik dunia yang terus bergerak, ada suara-suara yang tidak terdengar. Suara yang pelan, terperangkap dalam ketakutan. Suara yang kita dengar adalah suara korban human trafficking. Mereka bukan sekedar angka dalam laporan tahunan. Mereka adalah manusia yang bermimpi, ingin merubah masa depan lebih baik. Human trafficking adalah bentuk eksploitasi manusia paling kejam. Dipaksa bekerja, dipindahkan, dijual, serta dimanipulasi. Mereka kehilangan hak manusia paling dasar, yaitu untuk menentukan hidup mereka sendiri. Dalam terang ASG, kita melihat begitu banyak prinsip yang dilanggar. Martabat manusia yang diinjak, solidaritas yang runtuh, keadilan sosial yang menghilang, dan kaum miskin yang justru menjadi sasaran eksploitasi. Namun gereja tidak hanya bersuara melalui ASG. Dalam Konsili Vatikan II, gereja menulis Dignitatis Humanae, sebuah deklarasi yang menegaskan bahwa kebebasan manusia adalah bagian dari kodrat sebagai gambaran Allah. Karena itu, ketika korban perdagangan orang kehilangan kebebasannya, gereja melihat itu sebagai luka yang bukan hanya sosial tetapi juga spiritual. Mereka tidak lagi bebas bekerja, bergerak, berpikir, atau bahkan bergantung pada suara hatinya. Itu adalah penyangkalan langsung terhadap hak yang diberikan Tuhan Allah. Dalam menghadapi kenyataan pahit ini, gereja memiliki langkah penting untuk lebih melihat bahwa perdagangan orang sering berakar pada kemiskinan, ketidaktahuan, dan ketimpangan sosial, dan kemudian menilai realitas itu dengan terang Injil dan ajaran gereja, serta mengajak orang-orang untuk lebih mendampingi, melindungi, mengedukasi, memperjuangkan, dan membela hak mereka yang tidak memiliki suara. Ketika kita mendengar kisah korban perdagangan orang, mudah bagi kita untuk merasa sedih. Namun hal ini menjadi ajakan bagi kita untuk lebih sadar bahwa memperjuangkan martabat manusia bukan tugas besar yang hanya dilakukan oleh lembaga besar, tetapi juga tugas kita yang dimulai dari hati kita masing-masing, dari keberanian untuk peduli, menolak ketidakadilan. Semoga kita bukan hanya memahami ajaran gereja, tetapi menjadi cahaya bagi mereka yang kehilangan suara, kehilangan harapan, dan kehilangan kebebasan.